Ya, di video kali ini Pak Guru akan membahas sebuah materi. Jadi materi ini adalah materi di bab 3 untuk kelas 7. Jadi di sini ada modul tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk di materi di video kali ini disengaja Pak Guru membuatkan dalam video. Jadi materinya adalah tentang teks prosedur. Sebelumnya kalian itu sudah pernah mendengar dengan kata prosedur? Ya, jadi di materi ini adalah membahas tentang teks prosedur. Jadi untuk selanjutnya di sini Pak Guru akan menyampaikan dulu kata pengantar. Belum masuk ke materi sebagai pengenalan supaya kalian itu mengenal yang namanya teks prosedur. Di sini pengantarnya adalah, di sini Pak Guru sudah siapkan teks. Dika dan teman-teman akan membuat nasi goreng rumahan. Tentu mereka membutuhkan langkah-langkah dalam pembuatan nasi goreng. Oh iya adik-adik, sudah pernah dengar teks prosedur belum ya? Ya, jadi sebelumnya kalian sudah pernah mendengar teks prosedur. Kira-kira teks prosedur dibutuhkan ketika membuat nasi goreng bukan ya? Jadi apakah teks prosedur itu digunakan pada saat pembuatan nasi goreng? Untuk lebih jelasnya silakan coba jawab pertanyaan berikut. Jadi teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan pertanyaan ini, apakah benar atau salah? Ayo, di sini jawabannya adalah ya, jawabannya adalah benar. Jadi teks prosedur itu adalah menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Berdasarkan teks yang di atas tadi, jadi pembuatan nasi goreng juga itu membutuhkan yang namanya langkah-langkah. Di sini sudah mengenal ya mengenai teks prosedur. Di sini selanjutnya sebelum Pak Guru masuk ke materi selanjutnya atau pembahasan mengenai teks prosedur, di sini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran di materi ini. Jadi yang pertama itu adalah menganalisis ketepatan urutan langkah-langkah atau tahap-tahap pada teks prosedur yang didengarnya. Terus yang kedua, melakukan atau mengikuti teks prosedur yang didengarkan. Ya, terus yang ketiga, memodifikasi prosedur yang kompleks dengan menjelaskan kembali menjadi lebih sederhana menggunakan kata-kata sendiri. Terus yang keempat, mengevaluasi ketepatan kalimat yang dapat di dalam teks prosedur yang didengarnya. Inilah tujuan pembelajaran pada materi mengenai teks prosedur. Terus selanjutnya, di sini ada profil Pancasilanya. Jadi Pak Guru di sini memasukkan satu saja profil Pancasila, yaitu bernalar kritis. Jadi mudah-mudahan di materi ini kalian itu bernalar kritis ya. Terus selanjutnya, di sini ada peta konsep mengenai materinya adalah teks prosedur. Yang pertama itu adalah mengenal teks prosedur. Terus yang selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan teks prosedur. Terus selanjutnya kebahasaan teks prosedur dan terakhir adalah analisis teks prosedur. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran di video kali ini. Jadi di sini adalah mengenal teks prosedur. Jadi kita akan membahas dulu mengenal teks prosedur. Tadi di kata pengantar itu Pak Guru sudah memberikan arahan atau pengantar mengenai teks prosedur ini. Jadi untuk lebih mengenalnya, mari sama-sama kita mengenal teks prosedur. Di sini langkah-langkah. Jadi sebelum Pak Guru di sini Pak Guru siapkan langkah-langkah teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah
teks yang berisi langkah-langkah dan penjelasan yang berurutan sesuai pedoman untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang diinginkan. Apabila ingin membuat teks prosedur, berarti kita harus tahu membuat langkah-langkah suatu teks prosedur. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi Pak Guru tadi sudah menyampaikan juga di pengantar tadi. Jadi teks prosedur adalah langkah-langkah dan penjelasan yang berurutan untuk pedoman untuk mencapai tujuan ya atau aktivitas yang diinginkan. Nah, sudah paham ya mengenai teks prosedur? Di sini coba perhatikan contoh langkah-langkah membuat telur mata sapi di bawah ini. Ya, sudah pernah ya membuat telur mata sapi di rumah? Ya, sudah pernah. Ya, di sini Pak Guru akan membahas mengenai membuat telur mata sapi. Di sini yang harus dipersiapkan itu mulai dari bahan. Di sini ada bahannya satu buah telur, terus yang kedua itu cara garam secukupnya, terus yang ketiga itu minyak goreng secukupnya. Terus yang selanjutnya dipersiapkan adalah alat. Di sini alatnya ada kompor, wajan, spatula, piring, dan lain-lain sebagainya. Dan lebih pentingnya, di sini ada langkah-langkahnya. Di sini satu, nyalakan api pada kompor dalam ukuran sedang. Terus yang kedua, letakkan wajan di atas kompor. Lalu tuangkan minyak di atas wajan hingga minyak tersebut panas. Terus yang ketiga, pecahkan telur lalu tuangkan ke dalam wajan. 4. Berikan garam secukupnya, tunggu hingga sisi telur mulai matang. Terus yang kelima, setelah matang, tiriskan sejenak lalu disajikan di atas piring. Telur pun siap disantap. Inilah contoh teks prosedur cara membuat telur mata sapi. Di sini ada langkah-langkahnya sudah jelas ya, sampai mulai dari menyalakan kompor sampai siap disantap. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang diinginkan. Sampai di sini sudah paham ya mengenai teks prosedur. Terus selanjutnya adalah di sini dari penjelasan langkah-langkah membuat telur mata sapi cukup mudah bukan untuk membuat langkah-langkah tersebut? Ayo, jadi setelah tadi melihat teks prosedur tentang membuat telur mata sapi, mudah kan membuat teks prosedur. Jadi untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan langkah-langkah teks prosedur di bawah ini. Apakah urutannya sudah benar? Silakan kamu susun ya. Di sini ada lagi teks prosedur. Di sini perhatikan langkah-langkah mencangkok tanaman di bawah ini. Apakah urutan langkah-langkah ini sudah tepat? Yuk susun langkah-langkah mencangkok tanaman yang tepat. Di sini kalian tinggal susun apakah langkah-langkah ini sudah berurutan atau tidak. Ya, sudah disusun. Ya, baik. Ya, kalau sudah disusun berarti jawabannya di sini ini adalah tes prosedur yang belum tersusun langkah-langkahnya. Ya, yuk mari kita sama-sama menyusun langkah-langkahnya. Yang pertama itu dimulai dari nomor yang nomor 2. Terus yang selanjutnya adalah nomor 3. Terus yang selanjutnya baik nomor 1. Terus yang ke selanjutnya nomor 5. Terus yang selanjutnya adalah nomor 4. Jadi kalian sudah bisa menyusun teks prosedur yang secara berurutan. Terus di sini selanjutnya yuk kita susun kembali langkah-langkah membuat telur mata sapi. Jangan lihat teks sebelumnya ya. Berdasarkan hasil slide tadi, apakah kalian masih ingat susunannya? Betul ya. Jadi di situ susunannya mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5.
Jadi perbedaan dari kedua teks ini, jadi mulai dari telur mata sapi tadi itu disusun secara berurutan, sedangkan yang di sini belum berurutan. Jadi teks berurutan dapat kita simpulkan di sini. Jadi kalau misalnya tes prosedur itu tidak berurutan langkah-langkahnya, nanti sebuah pekerjaan atau kegiatan itu akan terganggu atau tidak sesuai, tidak beraturan ya. Ya, amburadul namanya. Nah, kalau kita membuat telur mata sapi tadi itu, kalau kita membuat dengan langkah-langkah yang tepat, maka hasilnya juga pada saat disantap itu ya enak ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai teks prosedur. Sampai di sini sudah mengenal teks prosedur? Iya, baik. Terus selanjutnya, di sini Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas menganalisis teks prosedur. Di sini sebelum kalian harus menganalisis, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam teks prosedur. Yang pertama itu adalah memperhatikan langkah teks prosedur yang sebenarnya. Terus yang kedua, menangkap makna dan menelaah teks prosedur. Terus yang ketiga adalah memperhatikan bahan-bahannya yang digunakan. Jadi inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam teks prosedur. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya mengenai teks prosedur. Ya, baik. Di sini kalau sudah melakukan hal-hal yang diperhatikan, di sini perhatikan lagi contoh. Di sini cara membuat ikat rambut. Nah, di sini ada alat dan bahan. Jadi yang pertama itu adalah gunting dan pensil. Terus yang kedua adalah tali kur sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus di sini ada langkah-langkahnya lagi. Iya, jelas ada langkah-langkahnya. Nah, di sini ada beberapa langkah, ada 5, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, satu, tali ukur akan dipotong menjadi 2 bagian. Tiap bagian dilipat 2 sehingga semuanya ada 4 tas tali. Terus yang kedua, siapkan pensil yang cukup panjang. Buatlah simpul kepala dengan bantuan pensil tersebut. Terus yang ketiga, buatlah simpul dasar. Lakukan cara tersebut sampai seluruh tari menjadi sebuah simpul yang indah. Buatlah variasi agar simpul tidak monoton. Jika perlu gunakan tambahan aksesoris lainnya sesuai dengan selera. Terus yang terakhir, ikat rambut siap untuk digunakan. Nah, inilah cara membuat ikat rambut. Sampai di sini sudah mengerti ya mengenai teks prosedur? Ya, baik. Pak Guru lanjut. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam teks prosedur. Setelah memperhatikan contoh teks prosedur, cara membuat ikat rambut, apa kira-kira hal yang harus kita perhatikan? Nah, di sini yang harus kita perhatikan dari teks yang tadi Pak Guru bacakan. Yang pertama itu kita harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Jadi intinya itu memperhatikan langkah-langkahnya. Jangan sampai ada langkah yang tidak sesuai dengan urutan. Terus selanjutnya, kita harus bisa mengerti maksud teks tersebut karena ada teks urutan sampai terperinci secara lengkap. Jadi setiap langkah-langkahnya itu harus bisa kita mengerti maksudnya apa. Ya, jadi seperti itu. Terus jangan lupa memperhatikan bahan-bahan yang digunakan ya. Nah, inilah hal-hal yang harus kalian perhatikan. Sampai sini paham? Ya, jadi Pak Guru dapat simpulkan jadi di sini yang diperhatikan yang lebih utama yang harus diperhatikan itu langkah-langkahnya. Setelah itu maksud teksnya. Ya, jadi setiap teks itu memiliki maksud. Terus di sini yang harus diperhatikan adalah bahan-bahan yang digunakan. Sampai di sini mengerti ya, anak-anak? Ya, baik. Di sini Pak Guru lanjut. Terus di sini mengenai jenis teks prosedur. Jadi jenisnya di sini Pak Guru akan menjelaskan jenisnya. Jadi sudah tahu jenisnya teks prosedur? Ya, baik. Kalau belum tahu, Pak Guru akan menjelaskan mengenai jenis teks prosedur. Nah, di sini jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Contoh,
cara memainkan alat musik. Nah, jelasnya di situ ada langkah-langkahnya pada saat kalian mau mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, yang jelasnya ada langkah-langkahnya, itu yang maksudnya nomor satu. Terus yang nomor dua, cara membuat sesuatu, contoh cara membuat minuman tradisional. Nah, tadi Pak Guru memberikan contoh cara membuat telur mata sapi. Nah, seperti itu contohnya cara membuat sesuatu. Terus di sini pengembangan atau kompleks. Contoh cara melakukan gerak tarik. Nah, itu pasti ada langkah-langkahnya. Di sini perhatikan contoh lagi. Nah, di sini cara membuat ikat rambut. Ya, di sini Pak Guru contohkan tadi. Di sini berdasarkan tes prosedurnya dapat kita simpulkan. Jadi menurut kamu contoh tes di samping masuk di ke jenis apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, jadi jawabannya adalah cara membuat sesuatu. Ya, contohnya di sini cara membuat minuman tradisional. Nah, itu sama halnya dengan cara membuat ikat rambut. Bukan makanan saja ya. Jadi yang jelasnya cara membuat. Nah, berarti entah itu membuat ikat rambut, membuat minuman, membuat makanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini contohnya ini masuk dalam jenis cara membuat sesuatu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Terus selanjutnya, sini. Sekarang kita juga dapat menyederhanakan bahasa teks prosedur tersebut. Nah, di sini ada alat dan bahan berdasarkan teks yang tadi ya. Di sini dapat kita sederhanakan teks prosedurnya. Jadi cara penyederhanaannya itu, di sini hasilnya ada. Cara membuat ikat rambut dapat kita sederhanakan. Di sini kalau kalian melihat, di sini ada muncul pertanyaan mudah kan, mengubah teks prosedur menjadi sederhana. Ya, sampai di sini sudah paham ya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang begini, itu bisa disederhanakan. Ya. Terus selanjutnya, di sini cara menggunakan blender. Yang jelasnya kalian sudah pernah pakai blender, tahu blender toh? Ya, tahu. Di sini Pak Guru tambahkan, silakan dibaca baik-baik di sini cara menggunakan blender. Di sini setelah kalian membaca, sederhanakanlah teks prosedur di atas. Ya, silakan sederhanakan. Ya, baik, sudah. Ya, di sini Pak Guru akan membahas contoh soal. Ya, jadi pembahasan, ini adalah pembahasannya. Jadi cara menggunakan blender tadi ada berapa langkah-langkahnya sebelum disederhanakan? Iya, ada 9. Sini sudah menjadi 5. Ya, langkah-langkahnya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk materi hari ini Pak Guru tutup. Jadi Pak Guru akhiri. Jadi tetap semangat untuk belajar. Jadi untuk materi selanjutnya Pak Guru akan melanjutkan lagi materi mengenai teks prosedur. Ya, silakan disimak baik-baik videonya, amati, ya, dipahami, ya, bukan hanya sekedar dinonton saja. Jadi setelah ini Pak Guru akan membuat LKPD mengenai tugas yang harus kalian buat. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.